Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh dan yang mengikuti kajian ini dari tempat dari rumah masing-masing, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman, salat subuh berjamaah, dan akan kita teruskan dengan kajian membaca kitab Tauhidul Ahkam min Bulughil Maram. Di Sabtu yang lalu sudah kita membaca bab wakaf. Sedikit sudah kita sampaikan tentang pengertian wakaf dan sudah kita baca hadis ke-798 hadis pertama, bahwa wakaf itu termasuk sedekah jariyah, termasuk sedekah kita, pemberian kita, penyisihan harta kita yang terus mengalir pahalanya betapapun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianyalah dalam hidup kita jangan sampai tidak ada sesuatu apapun yang kita punya yang kita wakafkan, sesederhana mungkin, semurah mungkin, apapun yang kita punya. Jangan sampai kita dalam hidup sebagai orang beriman itu tidak punya wakaf, karena itulah yang bisa kita andalkan untuk menambah nilai pahala dari amal kita. Kalau kita hanya mengandalkan amal yang hanya habis nilai, artinya kita selesai sholat ya sudah senilai itu pahala kita. Kita puasa dapat pahala, nilai pahala yaitu nilai pahala kita. Itu nanti jangan-jangan kita tidak cukup bekal untuk membeli surga. Karena itu mari kita tanamkan nawa itu di masing-masing hati kita untuk bagaimana kita merencanakan untuk wakaf apa yang kita punya. Syukur itu adalah aset tak bergerak, paling tidak aset yang bergerak. Kita punya sepeda motor misalnya, kita wakafkan ke masjid untuk kepentingan kegiatan masjid. Kita punya minimal sajadah gitu untuk sholat Pak Imam kita, misalnya, itu juga wakaf. Cuma nilai wakaf sajadah kita itu ya ketika nanti sudah nggak kepakai lagi, sudah lapuk, ya sudah berhenti nilai pahalanya. Begitu juga sepeda motor, nanti kalau sepeda motornya sudah butut, sudah rusak, ya nilai pahalanya sudah tidak jariyah lagi dan mengalir lagi. Karena itu mari apa yang kita punya, itu juga sesungguhnya bukan punya kita, itu juga yang hanya titipan dari Ar-Razzaq, dari Allah yang memberi rezeki kepada kita. Sisihkan 1, 2, 3 sebagian dari yang kita punya untuk wakaf kita demi kepentingan kemanfaatan umat, demi kepentingan fisabilillah, kepentingan dakwah ilallah, dakwah fisabilillah. Baik, kita baca hadis berikutnya 799. Ini yang nanti secara teknis menjelaskan tentang bagaimana
status wakaf, bagaimana ketentuan berlaku terkait wakaf itu. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar namanya Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, asaba Umar radhiyallahu anhu ardon bi Khaybar. Suatu saat Umar dapat tanah di wilayah Khaybar. Fatan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Maka kemudian Umar itu, bapaknya Abdullah itu, sowan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dawuh. Istamaro itu ya minta diperintah atau minta fatwa, meminta perintah, meminta dawuh pada Rasulullah tentang yang ia peroleh. Maka ya Rasulullah, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar. Sungguh aku telah memperoleh tanah di daerah Khaybar. Lam usib malan qatu wa anfasu indi minhu. Yang saya belum pernah memperoleh suatu harta apapun yang lebih mahal, anfasu, lebih tinggi nilainya, lebih mahal nilainya, indi, begitu, anhu, daripada tanah itu. Jadi Umar dapat tanah, mungkin membeli, mungkin dapat warisan, mungkin apapun caranya, tapi tentu cara yang benar. Satu tanah di wilayah Khaybar, dan dia memperoleh itu, dan dia mengetahui tanah itu adalah tanah yang paling tinggi nilainya, dan tidak ada aset yang dia punya, tanah yang dia punya yang lebih tinggi dari tanah itu. Maka kemudian dia meminta fatwa kepada Rasul untuk diapakan tanah itu. Faqala, maka Rasulullah memberikan fatwa, memberikan dawuh kepada Umar bin Khattab itu, in syita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kau setuju, kalau kau mau, maka habasta aslaha, silakan kau kekang, kau habasa itu penjara, kau batasi atau kau wakafkan, itu akhirnya kau wakafkan aslinya dan kau sedekahkan manfaatnya. Qala Abdullah bin Umar bercerita, pada sedekah dia Umar, maka kemudian Umar melaksanakan fatwa Nabi, dia sedekahkan tanah Khaybar itu dan dimanfaatkan nilai keuntungannya. Wa na'u la yuba' aslaha wa la yurasu wa la yuhabu, dan tanah itu tidak bisa lagi dijual aslinya, pokoknya wa la yurasu, dan tidak bisa diwariskan, wa la yuhabu, dan juga tidak bisa dihibahkan. Ini yang sudah nanti dibahas para fuqaha tentang hukum waris aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kalau sudah diwakafkan, ini juga nanti tertuang dalam undang-undang tentang wakaf. Wakaf itu kalau sudah diwakafkan, aset itu kalau sudah diwakafkan, itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Termasuk nanti tidak ada pajak, tidak perlu dizakati dan sebagainya, karena itu sudah menjadi aset wakaf, sudah menjadi wakaf. Memang para ulama beda pendapat, nanti dibahas. Wakaf itu apakah kemudian menjadi milik wakil tetap, apakah menjadi milik di bawah kuasa nadir, atau menjadi milik Allah. Yang para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, aset kalau
sudah diwakafkan itu menjadi milik Allah, sehingga orang kalau macam-macam dengan wakaf itu urusannya sudah urusan dengan Allah, tidak lagi urusan dengan si nadirnya, diwakifnya pada orang yang wakaf itu. Sehingga nanti resikonya ya terserah Allah. Kalau Allah berkenan mengampuni, memaafkan, ya dimaafkan. Kalau tidak, ya jangan-jangan kena siksa spontan di dunia. Misalnya ketika mau dimakamkan, dia kuburannya tidak cukup gitu. Jadi sudah diukur yang dari makam sesuai panjangnya si mayat, ya. Misalnya 1,880 dibuat 2 meter, ketika mau dimasukkan tidak cukup, gali lagi, nunggu lagi, kemudian sudah dilebihkan, dimasukkan, tidak mau dimasukkan, tidak masuk, macam-macam. Itu siksa dunia yang bisa jadi terjadi, bukan hal yang sekadar mitos. Sesungguhnya sebagai mau hidup bagi yang masih hidup, walaupun yang macam-macam dengan wakaf itu belum tentu dibegitukan, belum tentu kemudian diperlihatkan betapa siksa Allah pedih seperti itu. Tetapi bisa jadi ada 1-2 di antara sekian yang sembrono dengan wakaf diperlihatkan sebagai mau hidup peringatan bagi yang masih hidup. Apalagi wakaf yang itu adalah kepemilikannya itu milik Allah, tanah yang bukan milik Allah, yang milik orang lain, ketika kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal, tidak sah, juga bisa jadi ada hal-hal yang secara kasat mata kita melihat kontannya balasan Allah untuk yang bersangkutan. Fatasaddaqa biha fil fuqara, maka Umar mensedekahkan kemanfaatan dari tanah itu untuk orang-orang fakir, wafil qurba, dan juga untuk tetangga-tetangga dekat, wafil riqab, dan juga dalam rangka memerdekakan hamba, wafi sabilillah, dan dalam rangka kepentingan Allah, dalam rangka sabilillah, wa ibnu sabil, dan juga untuk ibnu sabil, orang yang bepergian kemudian kehabisan bekal, tidak punya bekal dalam perjalanannya, wa dhaif, dan juga untuk tamu. La junaha 'alaman walaiha ayakula mina bil ma'ruf. Tidak mengapa juga, boleh juga bagi orang yang diserahi untuk mengelolanya, untuk memakan sebagian nilai manfaat wakaf itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, patut. Ya, tidak berlebihan. Misalnya nilai wakafnya kemanfaatannya 1 bulan 1 juta, untuk yang bersangkutan 500.000, itu ya tidak ma'ruf, ya. Tidak ma'ruf. Makanya nanti di aturan perundangan negara juga diatur nilai manfaat wakaf yang bisa dipakai oleh nadir untuk operasional itu maksimal 10%, maksimal, tapi bisa kurang dari itu tentunya. Wa yut'im shadiqan, dan untuk memberikan makan pada temannya, ghairu mutamawilin, malah tanpa diakui, ya, dikakui sebagai hartanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wallahu lil Muslim, dan lafal ini, hadis ini adalah lafalnya Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, kalimat Imam Bukhari, tasaddaq bi asliha la yudha wa la yuhab walakin yunfiq samrahu. Kalimat pada hadis riwayat Bukhari adalah tasaddaq bi asliha, pergunakanlah, manfaatkanlah, sedekahkanlah, biasanya dengan aslinya,
layu ba'o dan tidak bisa dijual, walayu aku tidak bisa dihibahkan, walakin yunfik samrahu, tapi yang bisa dimanfaatkan itu adalah samrah hasilnya, nilai manfaat. Itu hadis kedua, dan secara agak teknis di situ dijelaskan tentang bagaimana status harta wakaf, bahwa harta, bahwa aset, bahwa kepemilikan ketika sudah diwakafkan itu tidak lagi bisa dijual, diwariskan maupun dihibahkan pada siapapun. Baik, kita baca apa mayukhadhu minal hadis, faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya mahal, maka dia minta fatwa pada Rasulullah untuk bagaimana caranya dia bisa bersedekah dengan hartanya itu. Maka Rasulullah asyara alaihi bitahbisi asliha. Rasulullah menasihatinya untuk mewakafkannya, dan nilai manfaatnya atau hasil dari tanah itu untuk dia pergunakan, dia tasarrufkan demi kepentingan umat, kepentingan orang lain, dan kepentingan dari fisabilillah. Wa awwalu man waqafa fil Islam radhiyallahu anhu. Umar inilah sahabat pertama, orang pertama yang melakukan ibadah wakaf, orang yang pertama sekali mewakafkan hartanya, asetnya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, wafil hadisi bayanu makna wakfi. Hadis ini juga menjelaskan tentang makna wakaf, yaitu tahbisul asli anit tasarruf birrobah bima yang kilumul milkiha, yang kilum milkaha, atau yakun sababan lidalika wa tasbilil manfaat. Bahwa wakaf itu adalah mengekang, tahbis, mengekang asli suatu harta untuk dimanfaatkan. Jadi seorang kalau sudah mewakafkan apa yang kita punya, apa yang dia punya, itu sudah tidak bisa lagi memanfaatkan sisi apapun dari wakafnya. Umpama dia memakainya, tentu dalam rangka bagaimana memperoleh kemanfaatan dari itu. Jadi kalau sudah wakaf, ya sudah lepas, sudah tidak lagi dia memilikinya. Tapi untuk kemanfaatan rubah, saudara-saudara dekat, kemudian orang fakir dan lain-lain, jadi yang seperti jelaskan di atas. Walau layu asliha, pengertian tidak bisa dijual, ini menerangkan tentang hukum tasarruf fil waqfi, hukum harta wakaf yang tidak bisa lagi dijual, dipindah kepemilikannya, seperti dijual, dihibahkan dan lain-lain, kecuali ketika itu ada kepentingan, ada hajat yang sangat-sangat darurat dan tidak bisa tidak, kecuali dengan menjualnya atau menghibahkannya atau menukarnya dengan yang lain-lain. Tapi ketentuan itu nanti betul-betul ketat. Ketika tidak betul-betul ada hajat, itu tidak boleh harta wakaf itu dihibahkan, dijual, ditukar dengan yang lain. Seperti terakhir mungkin Ibu dan Bapak banyak mendengar berita tentang beberapa tanah-tanah wakaf yang ditukar ya karena tabrak tol misalnya, atau mungkin juga untuk kepentingan lain yang itu kepentingan umum, kepentingan bersama yang tidak bisa tidak kecuali harus memanfaatkan tanah itu. Nah itu juga nanti ketentuannya rigid, agak macam-macam ketentuan dan syarat lainnya. Al-waqfu
la yakunu illa fil asya'i allati yantafi'u biha wa tabqa a'yanuha. Wakaf itu adalah sesuatu atau memberikan sesuatu yang ada manfaatnya tetapi tetap barangnya. Jadi kalau sesuatu itu tidak bisa dimanfaatkan atau tidak ada manfaatnya yang tidak bisa diwakafkan, atau sebaliknya kalau sesuatu itu dimanfaatkan tapi habis pakai ya tidak bisa diwakafkan. Misalnya ibu-ibu yang pagi ini menyediakan sarapan pagi kalau ada ya, itu tidak bisa disebut wakaf nasi karena nasi ya sekali pakai. Jadi yang bisa diwakafkan bukan nasinya tapi kompornya atau alat untuk masaknya, ya piringnya juga bisa. Tapi kalau yang habis pakai itu ya tidak bisa dianggap wakaf. Wamal ladzi yadzaku bil intifami bahwa sedekah walaysa wakafan. Kalau satu yang langsung habis pemanfaatannya sekali pakai, maka dia hanya disebut sedekah, tidak termasuk jariyah karena dia hanya sekali pakai. Seperti ini HP ya misalnya, itu tidak punya nilai wakaf karena dia terus bisa dimanfaatkan. Kemudian rekaman ini di share di YouTube, kemudian ada yang melihat di YouTube gitu. Kalau followernya ya kalau itu namanya follower. Penontonnya ya, kalau Instagram follower ya. Kalau itu biar nonton sedikit ya nanti pahalanya sedikit. Kalau yang nonton banyak ya kira-kira semakin banyak. Fatasaddaq biha fil qara fihi bayanun musriful waqfi dzalika bi yakuna fi wujudil bir al-am awil khas. Pengertian fatasaddaq biha fil qara adalah ketentuan mengenai siapa yang bisa menjadi objek pemanfaatan nilai wakaf adalah wujud hal birri, semua bentuk kebaikan baik secara umum maupun secara khusus, yaitu untuk para kerabat, para fakir, watulabil ilmi, dan untuk para anak-anak yang belajar, wal mujahidin, dan orang-orang yang berjuang fisabilillah dan yang lain-lain. Itu kemanfaatan dari wakaf bisa untuk hal-hal yang seperti itu. Wala junaha ala man waliha, pengertian tidak apa-apa ketika ada orang yang mengelolanya untuk memanfaatkan sebagian hasilnya. Ini juga memberikan ketentuan tentang bolehnya atau disyariatkannya nadhirun lil waqfi. Disyariatkannya ada nadhir, orang yang mengelola wakaf yang pada syarat wakaf yang harus diselenggarakan, diadakan sebagai melaksanakan apa yang menjadi kehendak si wakil. Wa yasruful waqfu wa yasrifu musarifahu, dan dalam rangka bagaimana memanfaatkan atau demi kemaslahatan harta wakaf itu sesuai dengan kehendak si wakil. Kemudian yang ketujuh, ayyakula mina bil ma'ruf, si nadhir itu bisa memanfaatkannya tapi dalam batas-batas kepatutan ya. Tidak boleh berlebihan dari yang kami sampaikan. Ada ketentuan nanti di undang-undang serta peraturan pemerintah tentang maksimal penggunaannya ya. Tidak sembarang jika orang jadi nadhir misalnya justru semua hasilnya dia pakai misalnya. Fihi fadilatul waqfi wa annahu min as-sadaqatil jariyah wa ihsan al-mustamir. Di hadis ini juga dijelaskan tentang fadilatul waqfi, keutamaan harta atau harta wakaf ya. Wa annahu min as-sadaqat, kalau wakaf itu termasuk sedekah jariyah dan kebaikan al-mustamir yang terus mengalir ya, yang tidak ada berhentinya.
Kemudian wa fihi ayyabagi ayyakuna waqfu min atyabil mali wa ahsanihi. Hendaknya harta wakaf yang kita wakafkan itu adalah min atyabil mal, harta yang paling baik, wa ahsanihi, ya yang paling hasan, paling punya nilai. Jadi ya tentu dalam apa namanya secara subjektifnya kita ya. Jadi jangan menyengaja mewakafkan sesuatu adalah sesuatu yang kita sendiri sudah tidak merasa butuh ya. Daripada rakambu ya, punya genteng, punya apa di rumah, daripada datang sana diwakafkan, itu merendahkan nilai wakaf. Seyogianya ketika kita wakaf itu ya memilih harta yang nikmat ya bilmal waksanihi, harta yang paling baik. Kenapa? Karena justru itu yang akan jadi milik kita, yang kembali ke kita. Kalau harta diwarisi keluarga kita, dibahkan kepada orang kita, kemudian juga kita jual, belum tentu jadi milik kita. Karena kalau diwariskan ya miliknya anak-anak pewaris harta itu. Kalau dihibahkan ya itu akan menjadi miliknya yang menerima hibah. Kalau dijual juga uang yang kita bawa dari penjualan itu belum tentu kita pergunakan untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita wakafkan, nilai pahala itulah yang kembali ke kita, tidak hanya ketika masih hidup, tapi juga ketika nanti kita sudah wafat, meninggal, itu masih tetap diperhitungkan nilai kebaikannya kembali pada kita semuanya. Tama'an bisawabillahi ta'ala. Kenapa harus yang terbaik? Karena kita berharap Toma itu berharap dengan sangat fisawabillahi ta'ala untuk memperoleh nilai kebaikan, nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian jika akan memperoleh kebaikan sehingga kalian mau untuk menginfakkan harta yang kalian sukai, yang kalian cintai, bukan harta yang kalian sudah tidak mau lagi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa tumidu fi. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah apa yang kau peroleh dari harta kalian yang terbaik dari apa yang kalian peroleh dari harta kalian, dan kalian jangan memberikan sedekah itu, infak itu dari hal yang al-khabis, yang buruk, yang tidak thayyib. Padahal kalian walastu bi'akhidhi tidak mau lagi mempergunakannya. Makanya ada sebagian ulama yang pro kontra tentang, ya ulama kontemporer tentunya kalau zaman dulu agak jarang, tentang apa namanya itu infak, sedekah, apalagi wakaf barang bekas ya, atau pakaian pantas pakai, istilahnya berhalus. Kalau kita bisa ya infak itu, sedekah itu, apalagi wakaf ya, yang bukan hanya pantas pakai, tapi yang masih baru ya, yang masih baru. Kalaupun kemudian kita punya hujah ya, daripada di rumah tidak kepake dan tidak punya manfaat. Nah itu yang kemudian ada sebagian ya kalau itu boleh, tetapi aslinya kalau kita baca ayat ini walastu bi'akhidhi ila tumidufi, bahwa kalian jangan menginfakkan yang kalian punya dari harta kalian, justru milih al-khabis yang sudah tidak terpakai,
padahal kalian sendiri sudah tidak mau memakainya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ini kalimat yang kalimat khobariyah, kalimat berita, tapi sesungguhnya kalimat Allah dalam rangka memberikan peringatan pada umatnya. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Memberi itu sedekah termasuk wakaf itu kan memberi Allah, ya. Memberi Allah, padahal Allah Maha Kaya kok malah dikasih yang jelek-jelek, yang pilihan-pilihan sudah tidak pakai lagi. Wa fi wujubun nas'i liman istasyara wa ayatul lahu ala afdali turuqi wa ahsanil wujud. Hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya memberikan nasihat kepada orang yang memintanya dan agar memberikan petunjuk padanya tentang yang terbaik, cara terbaik yang harus ia lakukan. Umar itu minta istasyarah kepada Rasul, minta pertimbangan pada Rasul tentang bagaimana sebaiknya. Ini juga dipahami dari sisi bahwa ketika ada saudara kita, teman kita, ya sesama kita meminta nasihat, meminta pertimbangan, meminta saran, maka wajib orang yang dimintai saran itu, orang yang dimintai nasihat itu untuk memberi nasihat. Ini juga yang dijelaskan di hadis tentang hakul muslim alal muslim. Seorang muslim itu punya hak dari sesama muslim lainnya. Salah satunya adalah wa idza stansaqaqa fansaq lahu. Kalau saudara kamu meminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Ya. Seperti Umar meminta nasihat pada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan nasihat. Sehingga ibu dan bapak ketika dimintai pertimbangan, ya, jadi nasihat tidak hanya berbentuk fatwa, tidak hanya berbentuk dalil suatu hukum atau hukum suatu persoalan, tidak, tapi juga saran masukan, itu namanya an-nashu, saran masukan. Kalau dimintai itu maka wajib kita memberikan nasihat itu. Dan kemudian maka kita anggap sepele, kita anggap tidak penting memberikan nasihat itu. Wa fi fadilatus tasyaratul ulama wa ahlar ra'yi. Hadis ini juga menjelaskan tentang utamanya meminta nasihat pada ulama dan ahli ra'yi, orang yang banyak punya pendapat, artinya orang yang bijak. Wa nasai, dan minta nasihat padanya. Wa annal insan la yastabatu bi umuril hammah, karena manusia itu tidak akan bisa menentukan sendiri terhadap hal-hal yang penting. Jadi hal-hal tertentu yang seseorang kadang menganggap, meyakini atau merasa perlu pertimbangan orang itu, ya memang biasanya akan dia minta pendapat orang, dan itu adalah utama ketika kita ingin memutuskan sesuatu dan sesuatu itu adalah al-hamah, penting, maka memang utamanya kita minta pertimbangan al-alim, orang yang tahu, orang yang alim, orang yang ahlul ra'yi wal nasri, orang yang bisa memberikan nasihat. Jadi itu hal yang utama yang kemarin diterangkan oleh Ustaz Nur Sidin, ya, bahwa itu pengertian dari adinun nasihat diantaranya adalah kita memang seyuriannya lebih sering, lebih perlu untuk meminta nasihat daripada orang-orang yang tidak yakini itu alim mengerti persoalan. Wasawiru fil amri al-firman, musyawarahkan dalam hal-hal urusan kalian. Jika wa'amruhum surah bainahum, urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Tapi ada sidat, arsyad, dan ajar, bil umuri ghaliban.
Ini soalan-soalan yang biasa kita meminta nasihat. Ini penjelasan agak panjang, tapi isinya hampir sama tentang bagaimana ketentuan tentang wakaf ini. Yang ke-15, al-fuqara wa yadkhulu ma'amul masakin wa hum man la yajiduna kifayata 'amihim minan nafaqat. Bahwa di antara orang-orang yang bisa menjadi sasaran memanfaatkan dari hasil wakaf itu diantaranya adalah al-fuqara, orang-orang fakir, dan masuk kategori fakir adalah orang-orang miskin, yaitu mala yajiduna kifayata 'amihim minan nafaqat. Itu orang-orang yang tidak cukup nafkahnya untuk diri dan keluarganya. Syekh berkata, dalam hal ini Syekh adalah musannif, idza waqafa 'ala al-fuqara, kalau harta wakaf diwakafkan untuk kemanfaatan fuqara, faqalul waqif al-fuqara ahaqqu minal fuqara al-ajani, maka orang-orang fakir yang lebih dekat dengan si wakif, lebih kerabat dengan si wakif, aku lebih berhak untuk memperolehnya minal fuqara al-ajani, daripada orang-orang fakir yang jauh. Mata sawi fil hajah, ketika hajatnya sama, kebutuhannya sama. Jadi misalnya kita mewakafkan harta kita untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, kemudian diantara kepentingan itu adalah untuk mencukupi kebutuhan yang fakir, maka prioritas utama adalah fakir yang masih kerabat kita. Ketika antar para fakir itu hajatnya, kepentingannya sama-sama untuk kepentingan primer, misalnya untuk kepentingan membeli bahan makan, untuk membeli misalnya memantaskan tempat tinggal. Kalau sama-sama hajatnya, maka yang lebih berat adalah al-fuqara al-aqarib, fakir yang lebih dekat, ya. Kemudian yang kedua al-qurba, wa qarabatul insan minan nasabi awal musafir, maksud kerabat bagi orang yang bisa harus prioritas memperoleh kemanfaatan dari wakaf adalah kerabat setiap orang, baik kerabat minan nasabi karena nasab, anak, orang tua, ponakan, dan sekitarnya yang menjadi muhrim itu karena nasab, wal musaharah, dan karena hubungan musaharah itu pernikahan, besan, kemudian adiknya keluarga, menantu dan sebagainya, itu namanya kerabat karena musaharah. Walaupun antakun nabil akrab mahasiswa itu hajat. Maka yang lebih utama terhadap prioritas mana yang lebih dekat dari kerabat tadi, karena nasab maupun karena musawarah. Kemudian pengertian fisabilillah adalah kepentingan-kepentingan atau jalur-jalur secara umum yang bisa dimanfaatkan untuk orang-orang miskin atau untuk kepentingan orang-orang muslim minat dakwah ila Allah Ta'ala, berupa dakwah untuk kembali kepada Allah, wal jihad fisabilihi, jihad di jalan Allah, wal muwajib wal masajid wal dzalika, termasuk juga kepentingan
masjid. Jadi yang dimaksud fisabilillah memang yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah, tapi banyak juga yang lain, termasuk di dalamnya adalah dakwah ilallah, dakwah itu ilallah ta'ala. Jadi kajian-kajian, kemudian juga berbagai program-program kegiatan dalam rangka mengajak sesama muslim untuk memahami Islam, itu juga masuk kategori fisabilillah. Kemudian Ibnu Sabil adalah musafirun al-munqati'una an biladihim wa amwalihim. Yang dimaksud Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian. Ada para ulama membatasi bepergiannya itu fi ta'atillah, dalam ketaatan pada Allah. Kalau bepergiannya dalam rangka ngurusi togel, itu bukan musafir yang berhak ini. Bepergian yang ya fi ta'atillah bukan fi ma'siyatillah. Termasuk ketika rekreasi atau ya stajitur atau apapun istilahnya juga tergantung nama itunya. Kalau nama itunya itu dalam rangka membaca ayat-ayat semesta gitu, itu ya itu termasuk bid'ah. Tapi kalau dalam rangka melampiaskan keinginannya untuk nafsunya untuk menikmati apa yang belum dia nikmati dan berbagai jenis makanan dan apapun lainnya, ya jangan-jangan itu bukan fi ta'atillah. Karena itu ketika kita rekreasi, stajitur atau apapun istilahnya, itu perlu ditoton niatnya ya benar. Niatnya itu ya fi ta'atillah. Tadi jangan sampai fi maksiatillah. Bahkan para ulama fikih juga membahas tentang rukhsah. Seorang boleh memperoleh atau mengambil rukhsah puasa dan sholat juga ketika musafirnya itu musafir fi ta'atillah. Kalau musafirnya fi maksiatillah atau bukan taat pada Allah katakanlah niatnya, itu ya tidak termasuk yang boleh mengambil rukhsah dari ketentuan bolehnya sholat di jamaah, di qashar, atau puasa jadi tidak puasa dan sebagainya. Itu tentang Ibnu Sabil ini sudah seperti itu. Yang boleh menerima sebagian dari dana wakaf adalah al-musafirun yang fi ta'atillah tadi. Mereka itu bisa diberi ketika mereka kehabisan bekal, tetapi ma yuballighu ila aqani sekadar untuk bisa menghantarkan mereka kembali ke wilayahnya. Misalnya mereka musafir dari Jakarta mau pulang tidak punya bekal, maka diperhitungkan dari Semarang Jakarta butuh biaya berapa untuk perjalanan mereka. Wadai biru walisan ilahi wa wajib yaumun wadalatun. Harta kemanfaatan wakaf juga bisa untuk menjamu tamu. Tetapi yang wajib itu hanya sehari semalam. Kayak misalnya di Seragen itu kan ada Masjid Al-Falah yang menyediakan selain penginapan juga jamuan pada tamu siapapun yang nginap di situ. Nah, yang wajib itu hanya yaumin wa lailatin, sehari semalam. Nah, kalau lebih dari itu sunnah maksimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari itu tidak lagi sunnah ya. Jadi kalau berlebih ya mungkin boleh lebih dari 3 hari. Wal mustahab adnau salah sab'iyah. Kita bakal ulama ala nasurut al-waqfi tanqasimu ila sahih wa fasid.
para ulama membagi bahwa ketentuan-ketentuan tentang wakaf itu ada dua, ada ketentuan yang benar, ada yang ketentuan yang fasik. Ini sebelumnya membahas agak panjang tentang untuk apa wakaf itu. Sesungguhnya terserah yang wakaf. Tentu yang wakaf harus tahu mana nilai-nilai kebaikan untuk peruntukan wakafnya. Sehingga untuk apa wakaf itu ya nazir harus menyesuaikan dan melaksanakan apa yang jadi kehendak si wakif. Nah, tentu jangan sampai seorang yang mewakafkan hartanya itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sahih, tidak benar, yaitu ketentuan yang fasik. Kalau itu terjadi maka si nazir tidak harus melaksanakannya. Tetapi otoritas wakafnya untuk apa itu menjadi otoritas si wakif. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan nasrul wakif karena syari'. Jadi apa yang diinginkan oleh wakif itu ya seperti ketentuan syariat. Jadi tidak boleh ada orang saya mewakafkan tanah ini untuk sekolahan, kemudian nanti memanfaatkan yang lain, nah itu namanya menyalahgunakan syariat wakaf. Atau si nanti mengatakan ini wakif menghendaki tanah yang diwakafkan untuk masjid misalnya, maka ya kemanfaatannya untuk itu, tidak boleh untuk yang lain karena nasul wakif, karena susari kehendak keperuntukan wakaf itu yang ditentukan disebutkan oleh wakif itu ketentuannya senilai setinggi ketentuan syariat, harus dipatuhi betul. Nah kalau awalnya maunya untuk masjid tapi nadir atau umat di lingkungannya tidak butuh itu, butuh yang lain, kemudian si wakif harus merubah peruntukan wakafnya, merubah untuk hal yang memang dibutuhkan. Jangan kemudian tanpa perubahan langsung dibijaksanai oleh nadir atau siapapun yang memanfaatkannya. Terakhir, para bapak yang saya hormati, para ibu yang saya hormati, ada berbeda pendapat tentang ketentuan boleh tidaknya harta wakaf itu dialih kepemilikannya, dijual dan dihibahkan. Pendapat terbesar adalah perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah berpendapat ajaza bai'ul waqfi wa rujuk fihi, boleh wakaf itu dijual dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya biar nilai manfaatnya lebih tinggi, biar misalnya itu bisa dimanfaatkan lebih banyak untuk umat dan sebagainya. Misalnya ada wakaf di belakang jalan besar jauh, namun ada orang membutuhkannya untuk kepentingan tertentu dan kemudian dia bisa menukarnya atau dijual dengan tanah yang pinggir jalan lebih mudah dimanfaatkan. Maka menurut Abu Hanifah sepanjang ada hajat, ada alasan itu boleh. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i itu memastikan luzumul waqfi wa ada penjawab ini, melazimkan, memastikan tidak bolehnya menjual harta wakaf itu, karena ketika sudah wakaf itu ya sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bisa tadi la yubahu wa la yurasu wa la yuhabu, tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak juga bisa dihibahkan. Makanya program Pak Suryanto untuk aset masjid itu diwakafkan dari yang sangat penting, karena memang ketika kita semuanya sudah tidak lagi nungguin masjid ini, itu anak turunan kita kalau tidak tahu nanti akan begitu gampang
memanfaatkan aset yang ada untuk kepentingan pribadinya. Tapi kalau sudah dalam status wakaf, kemudian tentu ada perlindungan dari Allah, dari pemerintah wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa diwarisi dan juga tidak dihibahkan. Wa ma'al hajat Mutaimah berpendapat wa ma'al hajat yajibu dalal waqfi bimislihi wa bila hajat yajuzu bi qaidin minhu liduhuril maslahah. Tapi Ibnu Taimiyah berpendapat kalau ada kepentingan memang wakaf boleh diganti dengan semisal dan minimal dengan yang lebih baik dan minimal semisal setara. Tidak boleh sampai diganti dengan yang lebih murah atau lebih rendah. Saya kira itu beberapa hal yang kita baca hari ini. Satu hadis tentang hadis Umar, cerita Umar yang mewakafkan harta yang terbaik baginya. Ada undang-undang tentang wakaf yang suatu saat kita baca, dan undang-undang ini banyak diantaranya yang merupakan kompilasi dari fikih wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang hampir semuanya memang terjemahan dari berbagai ketentuan fikih mengenai wakaf ini. Suatu saat kita diskusikan bersama. Saya kira itu kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.